Topo Bulu mungkin juga ditambah, kemudian Moncoloy. Nah, kemudian setidak-tidaknya ada juga perjuangan bagaimana itu, ya kalau Unhas Fakultas Tekniknya pindah di Goa, ya mungkin berjuang bagaimana salah satu fakultas di Universitas Negeri yang ada di Makassar ini pindah di Topo Bulu, karena lahan masih bagus semua, asri, ya. Perpindahan seperti itu menyebabkan tidak terkonsentrasi Makassar daerah jalur macet. Ya, ini harus didorong seperti itu. Nah, juga komunikasi, komunikasi di Topo Bulu, kita lihat dari Topo Bulu yang di atas di situ masih banyak yang mengalami signal itu belum terlalu baik, ya, terutama di daerah Topo Bulu. Nah, itu bagaimana bagaimana itu tuh Telkom membangun BTS agar supaya signal berada, ya, tidak ada diskriminatif bahwa hanya kota Maros dan ini, sementara di daerah-daerah yang sekeliling sana, daerah dekat pegunungan, signal tidak cukup. Maka ini kita harus push ini signalnya. Selanjutnya, ya kita juga melihat ini antar link transportasi. Saya melihat beberapa kali ini ke lapangan bahwa bagaimana ini kalau masyarakat Topo Bulu sana mau ke Makassar, maka ya tidak ada publik transportasi. Bagaimana mau berkembang di situ? Ya hanya rata-rata memakai transportasi pribadi, ya. Nah, ini pakai motor, ya memang motor harga terjangkau, tapi pelan-pelan harus juga dibangun ada transportasi publik yang menghubungkan misalnya Topo Bulu direct ke Makassar lewat Pacerakan, ya. Nah, itu karena ini sumber jalur utama masuk ke Moncoloy, kemudian menuju Tanda Lili, kemudian menuju ke Topo Bulu. Nah, itu. Para pemilih yang kami hormati, jadi kami ingatkan bahwa tanggal 14 Februari kalau memilih maka pilihlah yang dikenal. Terus terang bahwa para caleg itu menjangkau 47.000 ini, ya hampir 50.000 DPT dalam jangka 2 bulan. Sukar bertemu satu-satu, ya. Tadi garap sudah lama, ya. Namun tetap kita memperkenalkan diri bahwa kapasitas kami seperti ini, yo. Bahwa kita akan memperbaiki Maros, berjuang dengan melalui parlemen, ya, melalui parlemen. Nah, inilah yang kita sempat sampaikan. Sekali lagi, adik-adik milenia, mahasiswa, pekerja pemula, pekerja non formal yang ada HP-nya dan sempat menerima siaran ini, bahwa ajar keluarga-keluarga kita, ya, ajar keluarga-keluarga kita bahwa pilih yang betul-betul memberikan harapan. Jangan mencoba kalau misalnya mempengaruhi dengan materi, ya, itu sama saja ya, itu adalah penyakit sebenarnya itu, bahwa kita mau
memilih yang benar dan memilih yang menang, ya, dengan cara yang fair, ya, itu anunya. Itu perjuangan kami. Makanya Partai Umat hadir dengan tagline lawan kezaliman, tegakkan keadilan, menang berjamaah. Ya, menang berjamaah. Sama-sama kita berjamaah ini. Bahwa sumber masalah bagaimana suatu kabupaten bisa naik apabila dirancang dengan betul APBD-nya dan segala permasalahan-permasalahan masyarakat, ya, ya itu dia. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan utama di Dapil Maros 5. Kami juga sudah sering jalan ke Tompo Bulu. Kenapa Tompo Bulu ini di PT-nya tadi 12, ya, luas daerahnya besar. Kami datang ke masyarakat-masyarakat di sana. Kadang-kadang beberapa masyarakat kita jumpai, salah satu atau dua keluarganya merantau. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke keluar daerah lah, Samarinda. Ya, tentu saja persoalan ini adalah persoalan-persoalan dipikirkan bersama. Namun yang pasti bahwa di daerah-daerah yang kita tempati ini tidak menyediakan, menjanjikan lapangan-lapangan kerja yang real, ya. Ini lapangan-lapangan kerja yang real di tempat kita ini. Persoalannya kenapa tidak ada lapangan kerja? Ya, misalnya tidak ada investasi. Kenapa tidak ada investasi? Pemerintah setempat apakah mendorong investasi itu dan apa langkah-langkahnya? Kalaupun sudah ada berarti selama ini tidak optimal. Kenapa perkara ini tidak kelihatan, ya? Nah, apa sumber daya yang ada di Moncoloy, Tompo Bulu, dan Tanda Lilit? Ya, sumber daya alamnya yang ada, yang kita lihat adalah seperti tenaga kerja yang banyak ini memindahkan gunung ke rawa Makassar. Ada sudah beberapa gunung yang hampir rata karena tanahnya dipakai menimbun rawa-rawa di Makassar. Ya, ini satu masalah. Dua habitat kita hancurkan demi suatu tujuan. Gunung yang tadinya gunung Tompo Bulu indah dilihat, kita keruk, ratakan. Kemudian rawa yang ada di Makassar, ya kita timbun. Nah, ini persoalan-persoalan pokok, ya. Tapi menimbulkan juga tenaga kerja. Ya, memang harus dibangun bagaimana memanfaatkan tenaga kerja ini. Nah, inilah pokok-pokok permasalahan. Ya, lapangan kerja tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah, ya, pegawai negeri sipil, pegawai negeri swasta, ya. Ini semua dimanfaatkan dengan baik, ya. Ya. Diteliti, dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat kita ada gairah tinggal di kampung halaman untuk bekerja dengan baik. Insyaallah kita lanjutkan analistika kita ini. Tanggal 10 ini kira-kira tanggal 10 bulan depan sudah minggu tenang. 4 hari minggu tenang sampai tanggal 14. Jadi teruslah kita berjuang memperkenalkan diri dan memilih, sedangkan masyarakat Dapil 5 sekitar 47.000 ini menilai siapa caleg yang akan dipilih. Jangan lupa kita kalau memilih nanti ya ini salah satu yang pilihannya bahwa pilihlah caleg Partai Umat nomor 2 atas nama Muallib Badawi, ya, atas nama Muallib Badawi, ya. Rekam jejak ada,
Saya alumni SMA 5 tahun 84, alumni Fakultas Teknik UNAS tahun 90, pernah bekerja di BUMN Badan Usaha Milik Negara selama 25 tahun, kemudian pernah bekerja di seluruh Indonesia, Batam, Bangka Belitung, Samarinda, Banjarmasin, Sorong, Bintuni, Pak. Pernah juga saya bekerja di Kawasaki CPR Jepang. Itulah rekam jejak kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.